Pendidikan adalah hak dasar setiap manusia. Pendidikan memberikan setiap individu untuk mengembangkan potensi mereka, namun pada kenyataannya banyak anak-anak yang tidak mendapatkan akses tersebut. Contohnya, anak-anak desa. Dengan buku interaktif, masih banyak juga anak-anak di desa yang kurang mengapresiasi dan menunjukkan minat terhadap materi tata surya. Maka dari itu, penting untuk kita membantu memperdalam pengetahuan mereka. Diharapkan dapat meningkatkan minat anak-anak terhadap memahami materi tata surya. Karena pembelajaran dilakukan sembari berinteraksi dengan kegiatan-kegiatan yang disediakan di buku, ditemani pop-up yang menarik. Selanjutnya, untuk tujuan kegiatan, dengan menggunakan pendekatan visual, anak-anak akan lebih mudah memahami konsep tata surya secara visual. Lalu dengan mengenal dan bereksperimen dengan berbagai bahan dan teknik, anak-anak diharapkan melatih kreativitas dan imajinasi mereka, serta mendorong mereka untuk berekspresi. Serta untuk mengimplementasikan sifat kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan adil dan beradab dalam kehidupan. Untuk proyek ini sendiri, kami menamakan buku kami bernama AstroLearn. AstroLearn adalah buku interaktif visual berbentuk fisik yang dapat digunakan untuk pembelajaran pengetahuan tentang tata surya dan ilustrasi mix media yang memiliki maskot atau karakter tersendiri bernama Bumi dengan prediksi minimal 20 halaman dan prediksi ukuran A4 yang bertujuan memastikan anak-anak desa paham akan dua materi utama yang disampaikan, yaitu tata surya dan ilustrasi mix media, serta cara mereka mengeluarkan kreativitas mereka akan materi yang sudah dibaca dengan membuat ilustrasi mereka sendiri. Dan yang kedua, targetnya adalah anak-anak desa, khususnya di umur 10-12 tahun, memahami akan materi tata surya. Untuk materi dalam AstroLearn sendiri akan berisikan tata surya kelas 7 dengan 1 bab dan 11 isi konten yang tentunya akan kita bagi ke dalam atau kita realisasikan ke dalam 25 halaman buku handmade. Untuk slide berikutnya adalah kerjasama dengan komunitas. Matahari Kecil merupakan komunitas terorganisir di Kota Bandung dan Jakarta yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Didirikan sejak Agustus 2015, Matahari Kecil mempunyai visi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di Indonesia melalui pendidikan. Di Bandung, mereka telah mendirikan sekolah terbuka untuk anak-anak yang kurang mampu dengan menggunakan sistem voluntary teaching, yaitu adalah program yang akan kita ambil dan sudah direkomendasikan sendiri oleh ketua dari komunitas Matahari Kecil. Selanjutnya, ada contoh-contoh ilustrasi yang akan kami gunakan di buku AstroLearn. Ini adalah konsep kasar dari cover buku ini. Lalu, ada desain karakter dan maskot. Berikut ini adalah desain karakter dan maskot kami, yaitu Bumi dan si kucing astronot Bulan. Selain ditemani oleh Bumi dan Bulan dalam proses pembelajaran, anak-anak juga dapat customize karakter astronot sesuai dengan keinginan masing-masing. Karena salah satu fitur interaktif dari buku ini adalah permainan dress up. Permainan dress up ini akan dilakukan dengan menyediakan berbagai base yang bisa ditempel menggunakan velcro. Selain itu, akan disediakan stiker dari bermacam-macam maskot, sehingga anak-anak dapat memilih astronot hewan yang mereka sukai. Selanjutnya, ada ilustrasi-ilustrasi interaktif untuk membantu proses pembelajaran lebih menyenangkan. Salah satunya adalah stiker sheet ini. Stiker sheet ini berisikan planet-planet yang akan dibuat dengan bermacam-macam media dengan tekstur yang berbeda. Dalam puzzle ini, anak-anak akan diperintah untuk menutup mata dan mengidentifikasi masing-masing planet dengan cara meraba stiker-stiker yang memiliki berbagai macam tekstur. Setiap planet akan memiliki tekstur yang berbeda-beda agar anak-anak dapat mempelajari perbedaan kandungan dari planet-planet tersebut. Contohnya, Jupiter dilapisi oleh awan tebal, sehingga memiliki tekstur yang halus. Tekstur halus tersebut dapat disimulasikan menggunakan kain flanel. Setelah mengidentifikasi planet yang benar, anak-anak akan diminta untuk menempel stiker planet tersebut di halaman puzzle yang telah disediakan. Lalu, ada juga berbagai macam pop-up yang jika dibuka berisikan informasi-informasi yang perlu dipelajari. Pop-up ini akan dibuat menggunakan beberapa tipe kertas, cat air, serta tipe cat lainnya.
Dalam buku Astrolearn ini, kami juga menyediakan pensil warna watercolor yang akan digunakan untuk aktivitas mewarnai. Untuk metode penyampaian yang akan kita pakai dalam materi disampaikan saat pembelajaran IPA dan pertemuan sains klub di SMP terbuka karena menyangkut materi tata surya. Terus kegiatan-kegiatan dilakukan secara berkelompok karena adanya kegiatan teka-teki yang sederhana yang mengharuskan anak untuk berdiskusi bersama. Serta anak-anak akan dibimbing dalam melakukan kegiatan interaktif setiap halaman agar penjelasan mengenai materi tata surya dan mix media ilustrasi bisa disampaikan secara lebih jelas. Untuk voluntary teaching sendiri akan kita realisasikan pada bulan November dengan tambahan metode yaitu TOT atau Training of Trainers kepada para guru agar metode yang kita sampaikan dan konsep yang kita berikan dapat terus diimplementasikan oleh para guru-guru ke tahun-tahun berikutnya. Ini adalah roadmap atau pembagian job desk dan role antara materi kecil dengan kami, yaitu yang pertama adalah conceptualize plan, yaitu perancangan konsep, materi, serta metode yang akan diambil oleh kelompok 17 yang sesuai dengan kuliah Pancasila serta kerjasama dengan matahari kecil. Yang kedua adalah problem analysis, menganalisis masalah yang ada di desa sekitar serta solusi yang bisa dilakukan dengan metode yang kelompok kami buat. Yang ketiga adalah interview dengan campur tangan atau wawancara dengan matahari kecil dan berdiskusi tentang pemilihan pelaksanaan program dengan pilihan yaitu Power T, Empowering and Teaching atau Voluntary Teaching yang mendukung untuk metode serta materi yang akan kami tawarkan. Yang keempat adalah Alternative Solution yaitu penentuan tempat pelaksanaan kegiatan yaitu SMP Terbuka Firdaus oleh matahari kecil dan penggunaan program Voluntary Teaching pada bulan November. Yang kelima adalah roadmap dan budgeting, yaitu pembuatan roadmap dan rencana anggaran biaya, serta yang keenam adalah validation atau pemberian proposal serta rencana anggaran biaya ke matahari kecil. Yang ketujuh adalah production atau pembuatan Astrolearn, dan yang kedelapan adalah socialization, yaitu kegiatan sosialisasi yang diakomodasikan oleh matahari kecil di kelas 7 SMP Firdaus dan TOT, yaitu Training of Trainers kepada guru SMP Firdaus. Dan yang kesembilan adalah monitoring atau mengecek setiap 3 bulan akan progres yang didapatkan oleh Astrolearn. Serta yang terakhir adalah evaluation, yaitu evaluasi akan pengecekan data dengan matahari kecil. Materi sebenarnya kita awalnya komunitas. Kita komunitas base-nya di Bandung pada tahun 2015. Dan kita dari anak-anak Karang Taruna yang punya passion di bidang pendidikan. Akhirnya kita menemukan problem di mana kita melihat anak-anak yang masih putus sekolah dari SD SMP di daerah rumah kita di Bandung. Dan pada saat itu akhirnya kita ingin bantu anak tersebut untuk kita sekolahkan. Long story short, akhirnya kita bikin organisasi sekolah terbuka pada saat itu, gitu ya, kerjasama dengan salah satu sekolah terbuka di Bandung Regency, di Bandung gitu ya, di daerah Komplek Regency. Akhirnya kita mendirikan si komunitas matahari kecil ini. Jadi kalau dibilang komunitas matahari kecil ini apa, memang kumpulan anak muda yang passion di pendidikan yang mau ngebantu untuk anak-anak yang putus sekolah dari SD ke SMP ini, gitu. Dan programnya apa? Sebenarnya di matahari kecil ini karena tadi balik lagi kita komunitas pendidikan, program kita ngajar, gitu ya. Jadi kita ada ngajar anak-anak tersebut, gitu ya. Setiap sebenarnya sekolah non formal, gitu ya. Jadi sekolah non formal itu jadi tetap ada dari sisi SSD dari Senin sampai Jumat, gitu. Kurang lebih seperti kegiatannya sendiri kita ngajar anak-anak yang memang tadi putus sekolah dari SD SMP tersebut, gitu ya. Dan dari komunitas tersebut kita melihat potensinya makin besar. Akhirnya di 2019 kita menjadikan si komunitas ini menjadi yayasan, gitu. Jadi dari komunitas organisasi yang berkembang menjadi yayasan sampai sekarang udah tahun ke hampir tahun ke-10 kami, kurang lebih seperti itu. Jadi untuk proyek kami itu buku Astrolearn bakal menerbitkan buku interaktif buat anak kecil belajar tentang tata surya. Untuk materi kecil sendiri ada pengalaman nggak sih tentang menerbitkan buku anak kecil? Oke. Jadi kita pernah ada pengalaman dan kita tuh sebenarnya cukup terbuka untuk hal-hal baru seperti itu.
kita pernah ada pengalaman di 2018 gitu ya. Kita memang pada saat itu kerjasama dengan Maudy Ainda pada saat itu gitu ya. Maudy Ainda menerbitkan buku yang namanya Kinabook gitu ya. Kinabook and the Rabbit. Kinabook and the Rabbit ini buku interaktif gitu ya, dimana ditujukan untuk anak-anak SD pada saat itu gitu ya, sehingga anak-anak mau untuk berimajinasi gitu ya. Nah itu adalah pengalaman yang sudah kami lakukan. Nah dari situ kita melihat juga impact yang besar juga ke anak gitu ya. Jadi dengan cara metode belajar yang unik, ada buku interaktif, itu biasanya feedbacknya menjadi baik juga ke anak gitu. Jadi pengalamannya mungkin itu salah satu pengalamannya, dan pengalaman lain sebenarnya kita juga masih sangat open terhadap metode-metode baru gitu ya. Karena tadi baik lagi proses kreativitas itu gitu ya, itu ketika kita mengembangkan metode yang kreatif, biasanya anaknya juga jadi makin potensinya akan keluar biasa seperti itu. Bagaimana cara pengimplementasian kerjasama ini antara materi kecil dengan proyek kita? Okay. Jadi kalau saya lihat dari penjelasan tadi Aso sendiri, implementasinya kita kan ada sekolah di Bandung gitu ya, sekolah terbuka SMPT Firdaus gitu ya, dan saya rasa solusi ini akan sangat tepat jika kita fokus ke SMP ini gitu ya. Posisinya ada di Parakan Saat, di Bandung, di desa Parakan Saat, dan di sini proses pengimplementasian ini kita menerapkan buku kalian sebagai metode ajar baru di pembelajaran, terutama pembelajaran sains ya, untuk bagaimana menjelaskan tata surya dengan cara yang lebih unik gitu ya. Nah itu juga akan ngaruh ke pembagian role tentunya gitu ya. Jadi pembagian role ini dari kedua belah pihak, dari teman-teman ITB dan juga kita dari Matahari Kecil. Kami memang sudah memiliki volunteers gitu ya di Matahari Kecil ini, dan saya rasa untuk pembagian role ini dari ITB bisa fokus untuk membuat programnya itu sendiri, membuat bahan ajarnya itu sendiri, dan bisa menjelaskan kepada guru-guru kami bagaimana cara mengimplementasikan buku asuh tersebut di sekolah. Peran Matahari Kecil di sini untuk menjalankan metode tersebut gitu. Jadi kalian mengatur frameworknya, kalian membuatkan bukunya, mengajarkan how to-nya ke sekolah kami gitu ya. Dan harapannya sekolah kami dapat mengimplementasikan dengan jangka panjang gitu. Jadi dalam tanda kutip harapannya nanti kita tidak bergantung lagi sama ITB, tapi kalian sudah memberikan caranya, sudah memberikan toolsnya. Harapannya ini bisa secara sustain, secara jangka panjang bisa diterapkan khusus sekolah kami gitu. Yang siapa yang akan menerapkannya nanti volunteer kami atau guru-guru kami gitu, lebih seperti itu. Di tim ITB sendiri sudah banyak menelusuri dan mencari tahu tentang Matahari Kecil, dan kita sudah baca-baca juga soal program-program dari Matahari Kecil ini. Menurut dari Kaiser sendiri, program apa sih yang akan cocok dengan kita proyek Astrolearn ini? Oke. Karena tadi kita udah ngobrol juga terkait Astrolearn dan juga program Matahari Kecil. Kalau saya lihat sebenarnya program Matahari Kecil kan sebenarnya cukup banyak, ada mengajarnya, ada mengajar di desanya, ada donasinya. Program yang paling cocok memang program voluntary teaching. Jadi program voluntary teaching ini memang kita melibatkan anak-anak muda di Bandung pada saat ini gitu ya, untuk sama-sama berkontribusi untuk mengajar anak-anak yang memang di sekolah ini di SMP terbuka ini. Kenapa ini menjadi cocok di program ini? Karena tadi bahwa kalian mempunyai metode yang sangat kuat untuk mengajarkan tata surya. At the same time dari Matahari Kecil pun kita sudah memiliki program ajar yang memang sudah dijalankan sampai sekarang gitu ya. Jadi saya rasa itu program yang sangat cocok untuk mengimplementasikan proyek Astrolearn ini. Seperti itu.